Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pelajaran fikih. Qad darasna an anwa' al-miyah. Mazilna fi kitab at-taharah. Kita masih berada di bab taharah. Sudah kita pelajari tentang macam-macam air dan insyaallah al-yaum sanabhath an ad-dibagh. Ad-dibagh. Safhah 13. Faslun wa juludul maitati tadhuru bid-dibagh. Di sini ya. Faslun al-juludul maitati tadhuru bid-dibagh illa jildul kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa 'admul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adami. Faslun ya. Di sini ada pembahasan baru tentang sucinya julud. Julud itu jamak min jald. Kulit ya, kulit-kulit bangkai, kulit-kulit dari bangkai binatang. Jadi al-maitah itu sendiri hukumnya adalah haram, tidak boleh dikonsumsi maupun dimanfaatkan. Tetapi khusus kulitnya ya, juludul maitati, kulit bangkai binatang tentunya, ini bisa disucikan dengan apa? Bid-dibagh, dengan cara disamak ya, dengan cara disamak. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, juga keturunannya ya. Keturunan anjing dan babi, au min ahadihima, atau dari salah satunya. Misalnya babi kawin dengan kambing ya, kemudian menghasilkan anak, maka keturunannya ini adalah sebut saja dia adalah persilangan ya, memang hasil persilangan antara babi dan kambing, tapi keturunannya ini dihukumi apa? Haram ya, tak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimanfaatkan, meskipun mungkin dari segi bentuk ya dan sebagainya seperti kambing misalnya. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Dan yang bisa dimanfaatkan dari al-maitah ini ya, bangkai itu hanya kulitnya ya. Azamnya, azmun itu adalah tulang ya. Tulang itu juga tidak boleh dimanfaatkan. Begitu juga sya'ruha, begitu juga rambut-rambutnya. Jadi hanya kulit yang boleh dimanfaatkan. Baik, kita coba baca hasyiahnya ya. Di sini ada rakam isnain, rakam salasah wa arba'ah. Rakam isnain rawa Muslim ya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dubighal ihabu faqad tahura. Idza dubighal ihabu faqad tahura. Jika kulit ya, al-ihab yakni al-jildu, jika kulit binatang itu telah samak, dubigo di sini dia bentuknya adalah majhul ya. Idza dubighal ihab, jika kulit itu telah disamak, maka faqad tahura, maka dia telah suci. Ma makna al-ihab? Al-ihab maknahu huna al-jildu. Al-ihab huwa al-jildu. Wa dubigha yakni dijamak. Bukan dijamak, disamak ya. Disamak. Wa dabghun sendiri ya, dari pengertian dabghun itu adalah uzilat uduluhu wa rutubatuhu allati yufsid baqa'uha bihaitsu law naqa'a fil ma ba'da dzalik lam ya'ud ilaihin natan. Jadi samak itu adalah uzilat dulu, yaitu kotoran ya,
kemudian cairan rutubah itu ya sesuatu cairan ya, cairan atau yang basah-basah ya, yang biasanya kulit itu kan ada basah ya, lembab gitu ya, itu dihilangkan. Ini adalah proses daripada dabun atau penyamakan. Nah, kenapa harus dihilangkan? Karena itu bisa merusak. Jika kotoran yang nempel pada kulit tadi dibiarkan, maka itu bisa merusak daripada kulit itu sendiri. Artinya ya proses penyamakan ini tidak sempurna. Kemudian setelah selesai disamak ya, jika dicelupkan ke dalam air ya, naqa'abuna ba'da dzalik ya, setelah proses penyamakan tadi lam ya'ud ilaihi natan, jadi tidak akan berbau amis lagi gitu. Artinya ketika dia dimasukkan ke dalam air itu tidak bentuknya itu tidak lagi seperti kulit binatang ya, tapi ya sudah menjadi sudah melewati proses penyamakan tadi, sudah siap dimanfaatkan, mungkin dibuat sepatu, dibuat tas ya, dan sebagainya. Nah, tadi adalah dua binatang yang kecualikan, yaitu anjing dan babi. Alasannya apa? Nah, di sini disebutkan li'anna kullan minhuma najasun halal hayat. Karena keduanya ya, kedua binatang tersebut itu najasun halal hayat. Ketika hidup tuh najis gitu ya. Fala yathur juz'uhu ba'dal mamati min babi aula. Maka ketika dia mati, mau matinya mati sendiri, bangkai maupun disembelih misalnya, maka tidak boleh tidak bisa disucikan juz'uhu, bagian daripada tubuhnya ketika dia sudah mati ya. Mau diambil kulitnya, diambil mungkin tanduknya, kukunya dan sebagainya, itu tidak boleh ya, haram. Sebagaimana dia hukumnya saat dia masih hidup, yaitu najis ya. Kemudian di sini ada yang keempat, ilal adami tadi ya, ilal adami, jenazah manusia itu tidak haram, artinya bukan tidak haram tapi tidak najis ya. Ini kan wa'adzmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami, jadi tulang, bangkai, begitu juga rambutnya itu kan najis. Tidak boleh dimanfaatkan. Nah, ini pengecualian, yaitu seorang Bani Adam, manusia, ketika dia sudah mati, jenazahnya itu tidak ada yang najis ya, rambutnya, bajunya, badannya itu tidak najis. Kenapa? Ya, di sini alasannya adalah hurrimat alaikumul maitah wal maitah kullu hayawanin zarat hayatuhu bi ghairi dzabhin syar'iyyin. Ini adalah dalil daripada memanfaatkan tulang dan juga rambut ya. Dalilnya adalah hurimat alaikumul maitah. Telah diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai binatang. Ya, bangkai binatang itu tidak boleh dikonsumsi. Ya, kullu hayawanin zalat hayatuhu bi ghairi dzabhin syar'iyyin. Apa itu al-maitah? Ya, al-maitah itu adalah hayawan, kullu hayawan, setiap binatang yang dia mati tanpa disembelih secara syar'i. Fayadkhulu fihi ma la yu'kal lahmuhu idza tubiha kal himar. Begitu juga ini masuk pada himar ya. Himar juga tidak boleh dimakan, maka dia juga saat mati pun tidak boleh dimanfaatkan, baik rambut maupun tulangnya ya. Kemudian alasan tadi manusia itu adalah di sini ayatnya ya. Walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam, surah Al-Isra ayat 70 ya. Di sini disebutkan bahwasanya manusia itu saat hidupnya maupun jasadnya ketika dia sudah mati itu tidak najis ya, tidak najis. Baik, berikutnya di sini ada faslun ya, tentang pemakaian inak ya, atau bejana, tentang bejana.
La yajuzu wa la yajuzu isti'malu awani dzahab wal fiddah. Tidak boleh memakai awani, awani jam' min ina, yang terbuat dari az-zahab wal fiddah. Ya, yang terbuat dari emas dan perak. Emas dan perak. Hadisnya apa? Yang paling bawah di sini ada, yaitu an Hudzaifah ibn Yaman, ya, an Hudzaifah bin Yaman. Kita sambung ke halaman berikutnya. Ya, di sini ya. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasul harira wala dibas. Janganlah kalian memakai apa? Talbas ya. Talbas itu memakai pakaian. Memakai pakaian yang terbuat dari al-harir wala dibaj. Al-harir wal dibaj wa nafsul makna, nafsul syai'. Ya, artinya sutra. Dibaj itu dia terbuat dari sutra juga, tapi dia lebih mahal ya dari sutra pada umumnya. Ya, semacam mungkin emas misalnya. Kalau emas itu ada emas murni kan gitu ya. Maka di sini al-harir wala dibaj haram, tidak boleh dipakai. Wala tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah. Nah, dalil kita ini. Wala tashrabu fi aniyatiz dhahabi wal fiddah. Tidak boleh ya minum dan makan menggunakan aniyah, menggunakan bejana yang terbuat dari az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Di sini ya, nanti dihafalkan. Wala ta'kulu fi sihafiha. Begitu juga jangan makan menggunakan piringnya, piring-piring sihaf ya. Sihaf itu semacam sahnun kabir, piring yang besar ya. Kemudian fa innaha lahum, nah illahnya di sini. Fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa melarang kaum muslimin untuk menggunakan semuanya ini ya? Dilarang ya memakai sutra. Kemudian begitu juga minum dan makan menggunakan piring, mangkok dari emas dan perak ya. Kemudian ya di sini adalah ya yang pertama adalah larangan untuk minum, yang di sini adalah larangan untuk makan. Ilahnya ada di sini alasannya. Kenapa? Karena fa innaha, ini kembali pada az-zahab wal fiddah wal harir wal dibaj lahum ya, bagi kalian, bukan bagi kalian tapi bagi mereka, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani di dunia, bagi mereka di dunia, walana fil akhirah, akan tetapi itu semua ya akan kita dapati, akan kita miliki, artinya kita berhak mendapatkannya di mana, fil akhirah, bukan di dunia, begitu ya. Karena emas, perak, sutra dan lain sebagainya itu adalah simbol kekayaan ya, orang kaya. Maka yang memakai itu biasanya sombong ya dan lain sebagainya. Maka kaum muslimin agar dijauhkan dari itu semuanya, maka di sini ditutup pintu-pintu yang bisa mengarah ke sana ya. Nah, di sini makna daripada dibaj, nau'un nafisun min thiyabil harir ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa dibaj itu adalah nau'un nafisun ya, yang berharga, sesuatu yang berharga yang terbuat dari ya dari sutra. Jadi dia lebih tinggi lagi tingkatannya dibanding sutra yang biasa. Aniyah jam'u ina. Aniyah jam'u ina artinya adalah bejana. Sihafiha jam'u sahfah wahyal qas'ah. Piring besar. Sahnun kabirun. Safhah qas'ah itu sama saja. Sahnun kabirun. Lahum ay al-kufar ya minal yahudi wan nasara. Begitu juga kaum yang lain ya, selain kaum muslimin. Kemudian wa yuqasu 'alal akli wa syurbi ghairihima min wujuhil istimah ya, dan dikiaskan di sini ya. Dikiaskan. Dalilnya adalah kias memakai emas, perak, begitu juga sutra fil istimal ya, dalam memanfaatkan. Misalnya kita tidak makan dan minum dari emas dan perak, tapi misalnya buat vas bunga misalnya. Nah, ini juga tidak boleh ya. Istimal itu adalah pemakaian. Atau misalnya dipakai apa ya?
selain makan dan minum misalnya, ya banyak lah ya isti'mal, fil isti'mal, maka tidak dikiaskan juga di dunia ya. Wa yasbulu tahrim rijal wan nisa, begitu juga untuk laki-laki dan perempuan. Nah, kita lanjutkan ya di bab ina ini, wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Kemudian hukumnya boleh, jaiz, boleh menggunakan ya, ghairihima. Hima ini kembali ke emas dan perak minal awani ya, dari bejana-bejana yang lain atau perabot ya, perabot-perabot yang lain. Ya, syaratnya apa? Sini ada yaitu at-thahir, yang suci ya. Asal tempat tersebut suci. Li'annal asla al-ibahah ma lam yarid dalilu tahrim. Karena segala sesuatu ini di dunia adalah hukumnya al-asal al-ibah, dibolehkan. Jadi perkara dunia itu seperti makan, minum, pakaian, ya, atau kalau dalam bahasa kita disebut dengan sandang pangan, papan, ya, dan sebagainya, itu adalah mubah, boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya, seperti itu. Adapun perkara ibadah, ya, perkara ibadah itu al-aslu al-imtina, ya, dilarang. Beribadah itu hukum asal, hukum awalnya dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Begitu. Kemudian di sini sudah ganti ya, ganti faslun, ganti pembahasan. Insya Allah bisa difahami tentang ina ya, bejana. Dalilnya hanya satu. Dalilnya hanya ada satu. Insya Allah nanti bisa dipraktekkan, bisa dibaca, bisa dihafalkan. Faslun was-siwaku mustahabbun fi kulli halin. Siwak itu mustahab fi kulli halin. Kita bahas siwak sekarang ya. Illa ba'da zawal lis-shaim wa huwa fi thalathati mawadi'a ashaddu istihbaban. Inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi wa 'inda al-qiyami minan nawmi. Kita coba bahas satu persatu dulu. As-siwak mustahab. Bersiwak itu mustahab. Mustahab itu disukai ya, dicintai. Fi kulli halin. Ya. Kapanpun, dalam kondisi apapun gitu ya. Illa ba'da zawal lis-shaim. Ba'da zawal lis-shaim. Kecuali bagi orang yang berpuasa, itu di sini hukumnya makruh ya. Ba'da zawal itu setelah zuhur, lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Wa huwa fi thalathati mawadi' asyaddu istihbaban. Nah, kita bahas dulu hukumnya. Yang pertama tadi adalah mustahab ya. Di sini footnote-nya ada rakam salasah. Rakam salasah. Oh, rakam itsnain ya, rakam itsnain. Hadisnya kita coba baca. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku madharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Jadi siwak itu merupakan madharatun lil fam, bisa membersihkan mulut. Wa mardatun lirrabb, bisa mendatangkan keridhaan Allah ya subhanahu wa ta'ala. Ini dalil tentang istihbab as-sunnah, as-siwak. Sunnahnya siwak. Jadi siwak itu adalah madharatun lil fam, madharatun lil fam wa mardatun lirrabi. Dihafalkan ya. Nah, apa pengertian siwak? Pengertian siwak di sini adalah al-alah allati tudliku bihal asnan. Alat yang bisa digunakan untuk apa? Menyikat ya, menggosok gigi ya. Nah, ini pengertiannya sampai di sini saja. Al-alah allati tudliku bihal asni wa yutlaq 'alal fi'li, dan yutlaq 'alal fi'li ini adalah pekerjaan gitu ya. Wa yahsulu sunnah wa tahsulu sunnatu bi isti'mali kulli khasnin yuzilu al-wasakha. Nah, sunnahnya di sini juga termasuk gitu ya. Dapat sunnahnya itu dengan cara menggunakan sesuatu yang khas, dan khas itu benda yang keras ya, yuzilul wasakha, yang bisa menghilangkan kotoran. Wa'udul araq al-ma'ruf fi siwaki afdal. Nah, tapi di sini akan mendapatkan
keutamaan lagi jika yang digunakan tadi tidak hanya benda keras. Benda keras ini ya mungkin semacam sikat gigi, ya kan. Nah, akan lebih afdal lagi jika yang digunakan itu adalah udul arak. Udul arak itu kayu siwak, namanya arak, kayu arak ya. Udul arak al-ma'ruf bisiwak. Afdal itu akan mendapatkan kemuliaan atau keutamaan sendiri. Ya, ini adalah pengertian daripada as-siwak. Al-alah allati tudliku biha al-asnan. Dalil daripada sunnah siwak ini adalah as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrabbi. Nah, siwak ini kan sunnah kapan saja gitu ya, tapi di sini dikecualikan illa ba'da zawali lis-shaim, kecuali setelah zuhur ya bagi orang yang berpuasa. Nah, dalilnya di sini ya. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Kenapa siwak bagi orang yang berpuasa itu makruhkan gitu ya? Dalilnya ini. Karena ya bau mulut bagi orang yang berpuasa setelah zuhur itu ya atyabu indallahi min rihil miski. Atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut bagi orang yang berpuasa, bau mulut orang berpuasa bagi Allah itu dicintai ya. Dan bahkan atyab lebih baik, lebih wangi daripada wewangian al-misk ya. Parfum. Nah, ada keterangannya di sini. Wal khulufu taghayyara raihatul fam. Al khuluf itu sendiri adalah taghayyur raihatul fam, yaitu perubahan bau mulut. Wala ada zawal. Nah, dan ini biasanya tidak, bau mulut bagi orang yang berpuasa itu biasanya akan tercium ketika ba'da zawal, setelah zuhur gitu ya. Walaupun sebagian baru bangun subuh aja sudah bau gitu ya. Wasti'malus siwak yudhibuhu. Nah, dengan menggunakan siwak ini akan menghilangkan bau mulut tersebut. Makanya di sini ya dalam mazhab Syafi'i disebutkan makruh hukumnya orang yang berpuasa ba'da zuhur untuk bersiwak atau gosok gigi. Walidzalika kuriha. Maka dari itu di sini dimakruhkan ya. Allahu a'lam. Kemudian di sini wahwa fi salasati mawadi asyaddu istihbaba. Di sini ada pemakaian ya di 3 tempat yang disunahkan sekali gitu ya, ditekankan banget ya. Kapan? Yang pertama, inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi. Ketika bau mulut ada perubahan bau mulut ya. Kenapa? Min azmin wa ghairihi. Apa makna azmin? Kita coba cek footnote-nya. Al-azm as-sukutut tawil. Al-azm itu as-sukutut tawil. Maksudnya mulutnya ini diem ya. Nggak makan juga, nggak ngomong misalnya. Maka itu berpotensi bau gitu ya. Berubah baunya. Au tarkul akli wasyurbi. Atau ya tadi ya dia diem, nggak makan juga nggak minum. Nggak ngomong misalnya juga. Wa ghairuhu ya. Kata atidil raihah kariha, ataupun misalnya makan sesuatu yang baunya tidak enak ya. Kalau di kita ya anggap saja misalnya jengkol ya kan. Jengkol itu kan baunya nggak enak, maka disunahkan ya dan ditekankan bagi orang yang mengalami ini untuk bersiwak ya. Untuk bersiwak pakai gosok gigi bisa, ataupun yang lebih afdal lagi adalah kayu siwak atau yang disebut dengan udul arak. Itu yang pertama. Yang kedua, wa indal qiyami minan naum, dan ya bagi orang yang bangun tidur. Hadalnya di sini rawahul Bukhari Muslim wa ghairuhuma an Hudzaifah. Pindah ke belakang ya. Radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Dulu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu ketika bangun tidur yashusu idalnya ya. Idza qama minal laili kana nabiyyu dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur yashusu, menggosok. Yashusu itu ya menggosok-gosokkan siwak, kayu siwak ke bibirnya,
mulutnya ya. Menggosok mulutnya dengan kayu siwak. Nah, di sini yasusu maknaha yadliku ya. Yadliku menggosok-gosok. Kemudian warawa Abu Dawud wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarqudu min lailin wala naharin fa yastayqidu illa tasawwaka qabla an yatawadda. Masyaallah. Ini juga ada satu hadis lagi ya. Ini fi'lun Nabi. Fi'lun Nabi kana nabiyyu yarqud bangun tidur min lailin wa naharin ya. Mau bangun tidur pagi dari tidur malam maupun tidur siang ya. Beliau itu ketika bangun ya selalu bersiwak qabla an yatawadda, sebelum berwudu. Insyaallah ya. Wa indal qiyami ila shalah, dan ketiga yaitu ketika mau sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kondisi di mana seseorang itu juga disunahkan, ditekankan untuk bersiwak atau gosok gigi ya. Kita coba baca footnote-nya ya. Wa kadzalika 'indal wudu, begitu juga setiap mau wudu. Qala al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma 'an Nabi sallallahu alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah ya. Dalam riwayat yang lain ya, riwayat Imam Ahmad di sini disebutkan la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu ya. Kalaulah seandainya ya aku tidak memberatkan umatku, aku khawatir memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak sholat gitu. Tapi di sini tidak sampai wajib. Tapi karena sangat ditekankan, maka di sini disebutkan ya ada 3 tempat yang sangat dianjurkan untuk bersiwak, menggosok gigi ya. Yang pertama tadi adalah ketika mulai ada perubahan bau mulut ya, baik karena tidak makan ataupun makan sesuatu yang berbau. Yang kedua adalah setelah bangun tidur, dan yang ketiga adalah setiap hendak sholat. Masya Allah ya. Dalilnya di sini, setiap mau sholat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat. Atau la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu, atau bahkan setiap wudu gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa difahami materinya ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Yang kita bahas hari ini adalah tentang ada salah satu fusul ya. Salah satu fusul. Yang pertama adalah tentang juludul maitah atau ad-dibag. Yang kedua kita bahas tentang isti'malul awani ya, hukmul awani, al-aklu wasyarb ya, asyarab fi al-awani, al-dhahab wal fiddah, dan yang ketiga adalah tentang as-siwak. Jika ada pertanyaan nanti kita lanjutkan di grup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.